Anak-anak yang kami banggakan, yang kami cintai, kita akan membahas tentang pengertian kurban. Sebelum kita membahas pengertian kurban, sedikit sejarah tentang kurban. Sejarah tentang kurban itu dimulai pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mulanya Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya bernama Ismail alaihissalam. Pada mimpi pertama Nabi Ibrahim alaihissalam tidak percaya. Itu bisikan setan, bukan perintah Allah. Namun Nabi Ibrahim yakin kalau mimpinya merupakan wahyu Allah adalah mimpi yang ketiga. Jadi Nabi Ibrahim mimpinya tidak langsung percaya, tetapi 3 kali berturut-turut baru Nabi Ibrahim percaya bahwasanya mimpinya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu dari Allah. Akhirnya mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam dilaksanakan ketika Ismail berusia 7 tahun. Ada pula yang berpendapat 13 tahun. Tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, Ismail alaihissalam disembelih. Namun karena ketaatan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail, maka Allah memberi rahmat dan kasih sayangnya kepada beliau berdua. Ketika penyembelihan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dengan izin Allah, Ismail alaihissalam diganti oleh Allah dengan seekor domba. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Sejarah ini yang diambil untuk dasar ibadah kurban yang dilakukan umat Islam seluruh dunia. Untuk itu, lebih jelasnya, mari kita semua belajar membaca, memahami, mengamati, menanya, mencoba, menjawab, dan berlatih agar kita mudah dalam belajar sendiri maupun bersama. Itu sedikit tentang cerita sejarah kurban. Sekarang pengertian ibadah kurban. Anak-anak harus memahami ya, harus mengetahui apa itu pengertian ibadah kurban. Ada 2 pengertian ibadah kurban. Satu menurut bahasa dan satu menurut istilah. Menurut bahasa, kurban berasal dari bahasa Arab qoruba yaqrubu kurbanan, yang artinya dekat, mendekatkan. Jadi artinya menurut bahasa itu adalah dekat dan mendekatkan. Kalau menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut istilah itu adalah beribadah kepada Allah. Ingat, tujuannya beribadah kepada Allah. Dengan cara apa? Menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anakku semuanya, pengertian kurban bisa kita ambil pelajaran, bisa kita ambil manfaat dengan kita mengetahui apa itu kurban. Jadi kita bisa berkurban, setiap hari kita bisa berkurban, tapi bukan kurban yang pada hari raya Idul Adha. Tapi di sini kita sebagai siswa harus berkurban.
kita niatkan ibadah kepada Allah. Apa kurban kita sebagai siswa? Kita harus rajin belajar. Kita harus rajin mengerjakan tugas yang dikasihkan oleh Bapak Ibu guru. Kita harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Ada menghafal, ya, ada apa lagi? Ada kita diperintahkan oleh guru kita untuk selalu melakukan ibadah di rumah. Jangan lupa ibadahnya itu semua bentuk pengorbanan agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, agar kita sebagai murid bisa memahami pelajaran, bisa mengerti tentang pelajaran yang kita pelajari. Jadi anak-anakku, itulah pengertian kurban menurut bahasa dan menurut istilah. Demikian pemaparan tentang ibadah kurban, dan untuk pertemuan pertama tugasnya yaitu silakan ikut semua kerjakan yang ada di layar di dalam tugas dan nanti difoto dan dikirimkan ke PSM. Untuk pertemuan pertama cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.